Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran firman-Mu yang segera kami nikmati. Biarlah oleh firman-Mu ini, batin kami semakin peka akan anugerah dan pimpinan Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, tujuan hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan sangatlah berharga. Ketika kita memahami tujuan hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan, maka itu jauh lebih besar dari segala kepuasan kita. Jauh lebih besar dari ketenangan diri kita. Jauh lebih besar dari ruang nyaman dan ruang aman kita. Jauh lebih besar dari apa yang kita sayangi selama ini. Jauh lebih besar dari karir kita. Jauh lebih besar dari impian kita yang paling gila. Saudara, saat kita memahami tujuan hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan, maka disitulah letak kebahagiaan kita. Letak kebahagiaan kita terletak pada pemenuhan tujuan hidup yang selaras dengan keinginan Tuhan itu. Itu sebabnya tidak jarang kita menemukan banyak orang yang rela mengorbankan segalanya asalkan tujuan Tuhan atas hidupnya itu terpenuhi. Seperti seorang yang menemukan tambang permata, lalu menjual rumah dan seluruh isinya, kemudian membeli tambang itu. Salah satu contoh yang diperlihatkan Alkitab kepada kita adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 8 dan ayat 10 berkata, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saudara, sebelum mengenal Kristus dan menjadikan pengenalan akan kuasa kebangkitan Kristus serta bersekutu dalam penderitaannya sebagai tujuan hidupnya, Paulus merasa beruntung menjadi orang bersunat, menjadi bagian dari suku Benyamin, menjadi ahli hukum Taurat dan mentaati Taurat tanpa cacat. Bahkan ia bangga menjadi tokoh front pembela agama Yahudi dengan menganiaya pengikut Kristus. Tetapi sesudah mengenal Kristus dan rindu lebih dalam mengenal Kristus, beserta kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, semua yang menjadi kebanggaannya itu ditinggalkan, bahkan dianggapnya sebagai sampah yang harus dibuang. Mengapa harus dibuang? Pertama-tama, hal lama yang dianggapnya sampah itu mengotori hidup Paulus. Ia merasa itu tidak berguna sama sekali. Yang kedua, hal-hal lama yang dibanggakan itu menjadi beban dan ganjalan bagi Paulus dalam meraih tujuan hidup yang baru yang ditemukannya di dalam Tuhan. Pertanyaan bagi kita sekarang, apakah kita sudah menemukan tujuan hidup yang baru di dalam Tuhan? Kalau sudah, apakah tujuan hidup yang baru itu kita pandang sangat berharga? Apabila tujuan hidup yang baru itu sangat berharga bagi kita, apakah kita rela membuang hal-hal yang lama yang kita banggakan, yang sesungguhnya adalah sampah yang mengganjal kita untuk mencapai tujuan hidup yang baru yang kita temukan di dalam Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mencerahkan kami. Biarlah Tuhan kami boleh menemukan tujuan hidup yang baru, yang sejati di dalam Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk memandangnya sebagai sesuatu yang sangat berharga yang kami pegang dengan setia.
Tuhan, tolong kami supaya dengan memegang apa yang sangat berharga itu, yaitu tujuan hidup yang baru yang kami temukan di dalam Tuhan, kami boleh dengan rela membuang hal-hal lama yang kami banggakan, yang sesungguhnya adalah sampah yang mengajal kami untuk mencapai tujuan hidup yang baru yang kami temukan di dalam Tuhan. Biarlah anugerah-Mu menolong kami. Dengan kekuatan-Mu kami dapat menjalani firman Tuhan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The